Setiap pagi, di balik gemerlapnya gedung pencakar langit Dubai, aku bangun dengan satu tujuan, berjuang untuk suamiku dan masa depan kami. Aku mengira kami adalah sebuah tim, bahwa setiap tetes keringatku di sini akan menjadi pondasi rumah impian kami di Indonesia. Aku mengiriminya uang, menceritakan suka dukaku, dan memimpikan hari kami bisa berkumpul kembali. Tapi, impian itu hancur. Suamiku mengkhianatiku, menggunakan uang hasil keringatku untuk menikahi wanita lain. Aku merasa hancur, sendirian, dan tak berharga di negeri orang. Aku pikir, tamat sudah hidupku. Namun, di tengah puing-puing hati yang hancur, Tuhan mengirimnya. Seorang pria yang juga datang dari Indonesia, seorang pengusaha sukses yang berani berjuang dari nol. Tapi cintanya padaku, seorang mantan TKW yang sudah punya masa lalu, memicu badai di keluarganya. Mereka menolaknya, mengancam untuk memutuskan semua hubungan, dan memintanya menikahi wanita lain yang dianggapnya selevel. Mereka memilih harta dan nama keluarga, tapi ia memilihku. Ia menolak semuanya, demi menikahi seorang wanita yang pernah dihancurkan oleh suaminya sendiri. Ini bukan kisah tentang bagaimana aku menjadi kaya. Ini adalah kisah tentang bagaimana aku menemukan cinta sejati, yang berani menolak segalanya, demi cinta yang tulus. Impian di tanah gersang. Di bawah terik matahari Dubai yang menyengat, Siti, seorang wanita tegar asal Semarang, mengembuskan napas panjang. Panas gurun yang kering terasa membakar kulitnya, namun tekadnya jauh lebih membara. Ia menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, seolah ingin menyentuh awan. Bukan karena ia terkesima dengan kemewahan itu, melainkan karena ia melihat harapan. Di balik setiap gedung yang menjulang tinggi, terukir keringat dan kerja keras para pekerja seperti dirinya. Siti adalah salah satu dari ribuan wanita Indonesia yang merantau ke Dubai untuk mengadu nasib. Dengan latar belakang pendidikan seadanya, ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga ekspatriat kaya raya. Setiap hari adalah rutinitas yang monoton. Membersihkan rumah yang besar, mencuci pakaian, dan memasak. Di tengah kesibukan itu, ia sering merenung, memikirkan keluarganya di Semarang. Senyum ibu, tawa adik, dan janji suaminya, Bayu, menjadi bahan bakar semangatnya. Ia dan Bayu menikah 2 tahun sebelum ia berangkat ke Dubai. Bayu adalah cinta pertamanya, pria yang berjanji akan menjaganya dan menunggu kepulangannya. Setiap bulan, Siti selalu menyisihkan sebagian besar gajinya untuk dikirim kepada Bayu. Uang itu rencananya akan digunakan untuk membangun rumah impian mereka, sebuah pondasi untuk masa depan yang lebih baik. Di sela-sela waktu istirahatnya, Siti selalu menyempatkan diri untuk menelepon Bayu. "Kamu baik-baik saja, Mas?" tanyanya setiap kali. Bayu selalu menjawab dengan suara yang menenangkan. "Aku baik-baik saja, Dek. Kamu jangan khawatir. Aku di sini selalu mendoakanmu." Kata-kata Bayu itu seperti oase di tengah gurun, menyejukkan hati Siti yang lelah. Namun, tanpa sepengetahuan Siti, Bayu tidak menepati janjinya. Uang yang Siti kirimkan tidak hanya digunakan untuk membangun rumah, melainkan juga untuk bersenang-senang dan membeli barang-barang mewah. Bayu, yang dulunya adalah pria sederhana, kini berubah menjadi pria yang hidup dalam kemewahan. Ia tidak lagi peduli dengan janji yang ia ucapkan kepada Siti. Siti, yang naif, terus bekerja keras, mengorbankan masa mudanya di negeri orang, memimpikan hari ia bisa kembali ke Indonesia, berkumpul dengan suaminya, dan hidup bahagia. Ia tidak pernah menyadari bahwa di balik kehangatan suara Bayu, ada kebohongan yang disembunyikan. Kisah Siti di Dubai, yang awalnya penuh dengan harapan, akan segera dihadapkan pada kenyataan pahit yang mengubah segalanya. Kabar pahit dari tanah air. Hari itu, seperti hari-hari lainnya, dimulai dengan suara alarm yang memekakkan telinga. Siti bergegas bangun, menyiapkan sarapan untuk majikannya, dan memulai rutinitas membersihkan rumah. Namun, ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Beberapa hari lagi, gajinya akan turun. Dengan uang itu, ia berencana memesan tiket pesawat untuk pulang ke Semarang. Rasa rindu yang selama ini ia pendam, kini terasa begitu dekat. Ia membayangkan senyum Bayu, pelukan hangat ibunya, dan kehangatan kampung halaman yang selama ini hanya bisa ia rasakan dari telepon. Sambil melipat pakaian, Siti memutar lagu-lagu dangdut kesukaannya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Siti ragu untuk mengangkatnya, namun suara hatinya mengatakan untuk menjawab. "Halo," ucapnya pelan. Suara di seberang sana adalah suara seorang wanita, tetangga dekatnya di kampung. "Siti, apa kabarmu?" tanya wanita itu dengan suara yang terdengar ragu. Obrolan mereka awalnya mengalir biasa, menanyakan kabar keluarga. Namun, tiba-tiba suara tetangganya berubah menjadi serius. "Siti,
Kamu harus sabar ya, ucapnya, membuat jantung Siti berdegup kencang. Firasat buruk mulai menyelimuti hatinya. Ada apa? Tanya Siti, suaranya mulai bergetar. Tetangganya menceritakan semuanya. Bayu, suaminya, ternyata sudah menikah lagi. Selama ini, Bayu mengatakan kepada semua orang bahwa Siti adalah mantan istrinya, dan ia kini telah menemukan kebahagiaan baru. Dunia Siti terasa runtuh. Ponsel di tangannya jatuh ke lantai. Kepingan-kepingan harapan yang ia bangun selama ini, kini hancur berkeping-keping. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras membasahi pipinya. Ia tidak bisa lagi menahan rasa sakit di hatinya. Ia merasa dibohongi, dikhianati, dan dipermainkan. Ia tidak percaya. Bayu, pria yang ia cintai, pria yang berjanji akan menunggunya, kini telah menemukan kebahagiaan baru dengan wanita lain, dengan uang hasil keringatnya sendiri. Siti menangis terseduh-seduh, memeluk foto pernikahannya dengan Bayu, yang kini terasa begitu palsu. Malam itu, di kota gemerlap Dubai, Siti merasakan kesepian yang paling mendalam. Luka dan air mata di kota gemerlap. Setelah panggilan telepon yang meruntuhkan dunianya, Siti seolah kehilangan jiwanya. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu ia tatap dengan penuh harapan kini terasa seperti tembok penjara yang mengurungnya. Senyumnya pudar, tawanya menghilang. Hari-hari yang dulu ia jalani dengan semangat, kini terasa hampa. Ia bekerja seperti robot, tanpa perasaan, tanpa semangat. Ia seringkali menangis seorang diri di kamarnya yang kecil, memeluk bantal, membiarkan air matanya membasahi bantalnya, membiarkan rasa sakit itu menghancurkan hatinya. Rasa sakit itu begitu dalam, bukan hanya karena ia merasa dikhianati, tetapi juga karena ia merasa bodoh. Selama ini, ia telah bekerja keras, mengorbankan masa mudanya di negeri orang, hanya untuk membiayai kebahagiaan suaminya dengan wanita lain. Setiap rupiah yang ia kirimkan, kini terasa seperti paku yang menusuk hatinya. Ia merasa seperti seorang pecundang, yang kalah dalam permainan takdir yang kejam. Ia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, selain dirinya sendiri. Teman-teman sesama TKW, yang melihat perubahan sikap Siti, mulai khawatir. Mereka mencoba menghiburnya, menanyakan apa yang terjadi. Siti awalnya enggan menceritakan semuanya, ia malu dan merasa hina. Namun, setelah didesak, Siti akhirnya menceritakan semuanya. Teman-temannya terkejut dan marah. Mereka memeluk Siti, menenangkan Siti, dan memberikan dukungan moral. Kamu jangan sedih, Siti. Kamu tidak salah. Dia yang salah, ucap salah seorang temannya. Kamu harus bangkit. Kamu harus tunjukkan pada dia bahwa kamu bisa hidup bahagia tanpa dia. Kata-kata teman-temannya itu seperti pelukan hangat yang menenangkan hati Siti. Siti mulai menyadari bahwa ia tidak sendiri. Ia memiliki teman-teman yang peduli padanya. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak boleh terpuruk dalam kesedihan. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada suaminya yang telah mengkhianatinya bahwa ia bisa hidup bahagia tanpa dia. Malam itu, di tengah gemerlap lampu Dubai, Siti duduk sendirian di kamarnya. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelip. Ia menghela napas panjang dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan bangkit. Aku akan menunjukkan pada dunia bahwa aku bisa hidup bahagia tanpa dia." Siti tidak tahu apa yang menantinya di masa depan, namun ia tahu ia harus melangkah maju. Keputusan berat mengakhiri masa lalu. Setelah berminggu-minggu terpuruk dalam kesedihan, Siti akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia harus bangkit. Ia harus mengakhiri babak pahit dalam hidupnya. Dengan hati yang mantap, ia memutuskan untuk menceraikan Bayu. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, mengingat ia sangat mencintai Bayu. Namun, ia tahu, cinta yang berlandaskan kebohongan tidak akan pernah bisa bertahan. Siti menceritakan keputusannya ini kepada teman-temannya. Mereka semua mendukungnya. Dengan bantuan salah satu temannya yang cukup memahami prosedur hukum di Dubai, Siti mulai mengurus dokumen perceraian. Prosesnya sangat rumit, melibatkan komunikasi jarak jauh dengan pengacara di Indonesia. Setiap hari, Siti menghabiskan waktu luangnya untuk menelepon pengacara, mengurus dokumen, dan mengikuti setiap prosedur yang ada. Proses ini sangat menguras tenaga dan pikirannya. Di sela-sela kesibukannya mengurus perceraian, Siti tetap bekerja keras. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada Bayu bahwa ia bisa hidup mandiri tanpa uangnya. Ia tidak lagi mengirimkan uang kepada Bayu. Ia mulai menabung untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya, untuk mimpinya yang baru. Suatu malam, saat Siti sedang menelepon Bayu, ia mengutarakan keputusannya. "Mas, aku sudah tahu semuanya,"
Ucap Siti, suaranya tenang namun tegas. Aku tahu kamu sudah menikah lagi. Aku ingin kita berpisah. Aku ingin kita bercerai. Bayu terkejut mendengar ucapan Siti. Ia mencoba membujuk Siti, meminta maaf, dan berjanji akan kembali kepadanya. Namun, hati Siti sudah terlalu sakit. Ia tidak lagi percaya pada kata-kata Bayu. Ia mengakhiri panggilan itu, dan menangis terseduh-seduh. Ia tahu, babak pahit dalam hidupnya telah berakhir. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya surat perceraian itu datang. Siti memegang surat itu, matanya berkaca-kaca. Ia merasa sedih, namun di sisi lain, ia juga merasa lega. Ia merasa seperti terbebas dari rantai yang selama ini mengikatnya. Ia kini menjadi wanita yang merdeka, yang siap membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia tidak tahu apa yang menantinya di masa depan, namun ia tahu, ia tidak akan pernah menyerah. Pertemuan tak terduga di pasar Indonesia. Setelah surat perceraian itu tiba, hidup Siti tidak lantas menjadi mudah. Namun, ia tidak lagi merasa terpuruk dalam kesedihan. Ia memfokuskan dirinya untuk bekerja lebih keras dan menabung. Seolah setiap tetes keringatnya adalah sebuah deklarasi kemerdekaan. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri dan pada dunia bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan. Di sela-sela waktu liburnya, ia mulai memberanikan diri untuk keluar, bertemu dengan teman-temannya, dan menjalani hidup barunya. Ia tidak ingin lagi menjadi wanita yang lemah dan cengeng. Ia ingin menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Suatu sore yang terasa begitu terik, Siti dan beberapa temannya pergi ke salah satu pasar Indonesia yang terkenal di Dubai, yang terletak di kawasan Bur Dubai. Pasar itu adalah sebuah oase kecil bagi para perantau yang merindukan kampung halaman. Begitu memasuki area pasar, Siti seolah ditarik kembali ke Semarang. Aroma rempah-rempah yang tajam, suara penjual yang menawarkan jajanan dalam bahasa Jawa, dan pemandangan tumpukan tempe serta tahu yang segar membuat hatinya menghangat. Ia membeli beberapa bumbu masakan dan tempe, makanan kesukaannya, yang mengingatkannya pada masakan ibu di rumah. Saat Siti sedang asyik memilih tempe, ia tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria. Buku-buku yang dibawa pria itu jatuh berserakan. Maaf, saya tidak sengaja, ucap Siti dengan perasaan bersalah. Pria itu tersenyum, tidak apa-apa. Saya juga yang salah karena tidak hati-hati. Siti segera membantu memungut buku-buku yang berserakan. Saat tangan mereka tidak sengaja bersentuhan, Siti merasakan sebuah getaran yang aneh, getaran yang sudah lama tidak ia rasakan. Siti dan pria itu saling bertatapan. Siti merasa familiar dengan wajah pria itu. Kamu? Siti dari Semarang? Tanya pria itu, dengan suara yang terdengar ragu. Siti terkejut. Ya, kamu siapa? Tanyanya balik. Aku Arya. Dulu, kita pernah satu kampung. Jawab pria itu sambil tersenyum. Siti mencoba mengingat-ingat. Ya, ia ingat. Arya adalah seorang TKI yang dulu bekerja di sektor konstruksi, yang sering menjadi bahan pembicaraan di antara teman-temannya karena ketekunan dan kerja kerasnya. Arya menceritakan kisahnya. Setelah beberapa tahun bekerja di sektor konstruksi, ia memutuskan untuk memulai bisnis kuliner kecil-kecilan. Awalnya, ia hanya menjual makanan rumahan di depan apartemennya. Namun, berkat kegigihan dan kerja kerasnya, kini ia telah memiliki beberapa restoran Indonesia yang cukup terkenal di Dubai. Siti terkejut dan kagum mendengar kisah Arya. Ia tidak menyangka bahwa seorang TKI bisa menjadi pengusaha sukses di Dubai. Pertemuan tak terduga itu, di tengah pasar yang ramai, menjadi awal dari sebuah babak baru dalam hidup Siti. Obrolan hangat di restoran sederhana. Setelah pertemuan tak terduga di pasar, Arya tidak ingin membiarkan momen itu berlalu begitu saja. Ia meminta nomor telepon Siti dan berjanji akan menghubunginya. Beberapa hari kemudian, saat Siti sedang istirahat, ponselnya berdering. Nama Arya muncul di layar. Jantung Siti berdebar kencang. Ia merasa gugup sekaligus bahagia. Halo, Siti, sapa Arya di seberang telepon. Apa kabarmu? Aku ingin mengajakmu makan malam di salah satu restoranku. Siti ragu, namun akhirnya mengiyakan. Malam itu, Siti mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Arya menjemputnya dan membawa Siti ke restoran Indonesianya yang pertama. Restoran itu tidak mewah, namun terasa hangat dan nyaman. Aroma masakan rumahan yang khas tercium di seluruh ruangan, membuat Siti merasa seperti berada di rumah. Mereka duduk di sebuah meja di sudut ruangan. Arya memesankan beberapa hidangan andalannya, termasuk tempe orek, makanan kesukaan Siti. Sambil menyantap makan malam, mereka berbicara tentang banyak hal. Arya menceritakan bagaimana ia memulai bisnisnya dari nol. Dari warung tenda kecil di pinggir jalan hingga bisa memiliki beberapa restoran. Ia bercerita tentang suka dukanya, tentang bagaimana ia pernah hampir menyerah,
namun semangatnya kembali bangkit saat ia mengingat keluarganya di kampung. Siti mendengarkan cerita Arya dengan penuh kekaguman. Ia melihat di balik kesuksesan Arya, ada kerja keras, ketekunan, dan hati yang tulus. Giliran Siti menceritakan kisahnya. Ia menceritakan tentang Bayu, tentang pengkhianatan yang ia alami, dan tentang perceraian yang membuatnya hancur. Arya mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya dipenuhi simpati. Ia tidak menghakimi, justru memberikan dukungan dan semangat. Kamu wanita yang kuat, Siti. Tidak semua orang bisa bangkit setelah mengalami hal seberat itu, ucap Arya tulus. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Kata-kata Arya itu seperti balsam yang menyejukkan hati Siti. Untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan, ia merasa dihargai dan dimengerti. Ia menyadari bahwa di dekat Arya, ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa harus berpura-pura kuat. Malam itu, di restoran sederhana itu, mereka menemukan kenyamanan dan kedamaian yang selama ini mereka cari. Mereka tahu bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan, melainkan sebuah takdir. Penolakan dari keluarga dan janji yang mengikat. Kedekatan Siti dan Arya tidak luput dari perhatian teman-teman mereka. Kabar tentang Arya, pengusaha sukses yang sering terlihat bersama seorang mantan TKW, dengan cepat menyebar. Tak butuh waktu lama, berita itu sampai ke telinga ibu Arya di Semarang. Wanita itu adalah sosok yang sangat dihormati dan menjunjung tinggi nama baik keluarga. Baginya, Arya adalah kebanggaan, dan ia telah mempersiapkan jodoh yang dianggapnya selevel dengan kesuksesan Arya, putri dari seorang pengusaha tekstil ternama di Jawa Tengah. Suatu malam, saat Arya sedang bersantai bersama Siti, ponselnya berdering. Nama ibunya muncul di layar. Arya tersenyum. Namun senyumnya langsung pudar begitu ia mendengar nada suara ibunya yang dingin. Arya, ibu sudah dengar semuanya. Kamu tidak bisa bermain-main dengan gadis seperti itu. Suara ibunya tegas, menusuk hati Siti yang tanpa sengaja mendengarnya. Kamu sudah sukses sekarang. Jangan hancurkan masa depanmu dengan menikahi wanita yang tidak sepadan. Ibu sudah menjodohkanmu dengan Karina. Pernikahan itu akan memperkuat bisnis kita. Arya mencoba menjelaskan bahwa Siti adalah wanita baik hati yang ia cintai. Namun, ibunya menolak mendengar. Baginya, status sosial adalah segalanya. Ia tidak peduli dengan perasaan Arya, melainkan dengan reputasi keluarga. Pilih, ibu atau wanita itu, ancam sang ibu. Panggilan itu diakhiri dengan tangis sang ibu. Arya, yang biasanya tegar, kini terlihat sangat tertekan. Siti, yang mendengar semuanya, merasa hancur. Ia tidak ingin menjadi penyebab Arya harus berhadapan dengan keluarganya. Arya, kamu harus memilih ibumu, ucap Siti, suaranya bergetar menahan tangis. Aku tidak ingin menjadi penghalang bagimu. Aku mengerti, ibumu benar. Kamu harus menikah dengan wanita selevel. Aku akan pergi. Air mata Siti mengalir deras. Ia tahu, kata-kata itu diucapkan bukan dari hatinya, melainkan dari rasa sakit dan ketakutan. Namun, Arya tidak setuju. Ia memeluk Siti erat. Siti, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ini bukan salahmu. Ini adalah pilihanku, ucap Arya dengan tegas. Dan pilihanku adalah kamu. Aku tidak peduli dengan apa kata orang. Aku tidak peduli dengan status sosial. Dan aku tidak peduli dengan kekayaan. Aku hanya peduli denganmu. Arya menatap mata Siti, matanya dipenuhi kejujuran dan cinta. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu adalah satu-satunya yang aku cintai. Dan aku berjanji, kita akan melewati semua ini bersama-sama. Kata-kata Arya membuat hati Siti luluh. Ia menyadari bahwa cinta Arya lebih kuat dari segala ancaman dan penolakan yang ada. Malam itu, di tengah kegelapan Dubai, mereka berdua saling berpelukan, menguatkan satu sama lain. Mereka tahu badai akan datang, namun mereka juga tahu mereka tidak lagi sendirian. Mereka adalah sebuah tim yang siap menghadapi dunia bersama-sama. Badai di antara dua hati. Keputusan Arya untuk menolak perjodohan dan memilih Siti memicu badai yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Telepon dari ibunya tidak berhenti, dipenuhi dengan tangisan, ancaman, dan kata-kata yang menghancurkan hati. Kamu akan menghancurkan nama baik keluarga. Apakah kamu sudah lupa siapa dirimu? Kamu akan mengorbankan segalanya demi wanita itu. Ucapan ibunya bergema di telinga Arya, menekan batinnya. Namun, Arya tetap teguh. Ia tahu, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan kekayaan atau nama baik. Ia telah menemukan kebahagiaan itu pada diri Siti. Di sela-sela kesibukannya, ia selalu meluangkan waktu untuk Siti. Mereka tidak lagi pergi ke restoran mewah, melainkan hanya duduk di taman, menikmati es krim sambil mengobrol. Di sana,
Mereka menemukan kedamaian yang tak ternilai harganya. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di taman, Siti melihat kesedihan di mata Arya. "Arya, apakah kamu menyesal?" tanyanya lembut. Arya menoleh, menatap mata Siti dalam-dalam. "Tidak, aku tidak menyesal. Aku hanya sedih karena aku harus menyakiti ibuku. Tapi aku tidak bisa mengkhianati hatiku sendiri. Dan hatiku memilihmu, Siti." Siti merasa terharu mendengar kata-kata Arya. Ia menyadari bahwa cinta Arya lebih besar dari segala masalah yang ada. Ia tidak lagi merasa bersalah. Ia merasa bangga pada Arya, pria yang berani berkorban demi cinta. Siti memeluk Arya dan berkata, "Aku akan selalu ada di sisimu, Arya. Kita akan menghadapi semua ini bersama-sama." Namun, badai belum reda. Ibu Arya mengirimkan seorang utusan ke Dubai untuk menemui Arya. Utusan itu adalah paman Arya, yang juga seorang pebisnis sukses. "Arya, ibumu sangat sedih. Ia tidak ingin melihatmu jatuh. Ia ingin kamu kembali ke jalan yang benar," ucap pamannya. "Tinggalkan saja wanita itu. Nikahi Karina, dan semua masalah akan selesai." Arya menolak, dan paman Arya pun pulang dengan tangan hampa. Malam itu, Arya menelepon ibunya. "Ibu, aku akan menikahi Siti. Aku mencintainya," ucap Arya dengan tegas. "Aku tidak akan pernah meninggalkan dia." Ibunya menangis di seberang telepon. Namun, Arya tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah memilih jalannya sendiri, jalan yang ia yakini akan membawanya pada kebahagiaan sejati. Keputusan yang mengubah segalanya. Tekanan dari keluarga tidak hanya datang melalui telepon. Ibu Arya, yang merasa putus asa, akhirnya mengirimkan Karina, calon istri yang dijodohkan dengan Arya, ke Dubai. Kehadiran Karina adalah upaya terakhir untuk memisahkan Arya dan Siti. Karina adalah wanita yang cerdas, cantik, dan berasal dari keluarga terpandang. Ia datang dengan segala pesona dan keanggunannya, berusaha memikat hati Arya dan meyakinkannya untuk kembali ke jalan yang benar. Suatu hari, Karina menghubungi Arya dan mengajaknya bertemu. Arya, yang merasa tidak enak hati, akhirnya setuju untuk bertemu. Ia mengajak Siti bersamanya. Pertemuan itu berlangsung di salah satu kafe mewah di Dubai. Karina, yang melihat Siti, menyapa dengan senyum sopan namun matanya dipenuhi nada meremehkan. "Arya, kamu tahu, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik," ucap Karina, suaranya tenang namun menusuk. "Wanita sepertimu hanya akan menjadi beban dalam hidupnya." Siti yang mendengar kata-kata itu merasa terhina. Ia ingin pergi, namun Arya menahannya. "Karina, aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan. Aku mencintai Siti," ucap Arya dengan tegas. "Aku tidak akan pernah meninggalkan dia." Karina terkejut mendengar ucapan Arya. Ia tidak menyangka Arya akan menolak dirinya, wanita yang memiliki segalanya, demi seorang mantan TKW. Malam itu, setelah kembali ke apartemen, Siti merasa sedih. Ia merasa bahwa ia tidak pantas untuk Arya. "Arya, Karina benar. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku hanya beban bagimu," ucap Siti, suaranya bergetar. Arya memeluk Siti erat. "Siti, jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu bukan beban. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku." Karina mungkin punya segalanya, tapi dia tidak punya ketulusan dan cinta sepertimu. Arya kemudian membuat sebuah keputusan yang mengejutkan. Ia mengajak Siti ke sebuah toko perhiasan sederhana. Ia membeli 2 buah cincin perak yang terlihat begitu sederhana namun indah. Di sana, ia berlutut di hadapan Siti dan melamarnya. "Siti, maukah kamu menjadi istriku? Maukah kamu membangun hidup bersamaku dari nol dengan segala kesederhanaan dan ketulusan hati?" Siti tidak bisa menahan air matanya. Ia mengangguk dan memeluk Arya erat. Malam itu, mereka berdua tahu bahwa cinta mereka lebih kuat dari segala cobaan. Kebahagiaan sederhana di Dubai. Lamaran sederhana di toko perhiasan itu menjadi titik balik dalam hidup Siti dan Arya. Keputusan mereka untuk menikah di tengah badai penolakan keluarga dan kesulitan finansial adalah pernyataan cinta paling kuat yang bisa mereka berikan. Mereka tidak lagi memiliki kekayaan, tetapi mereka memiliki satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga dari segalanya. Kenji dan Rina mulai merencanakan pernikahan mereka dengan cara yang paling sederhana. Tidak ada pesta mewah di Hotel Bintang 5, tidak ada cincin berlian, hanya sebuah janji suci yang tulus di hadapan Tuhan. Siti dan Arya sepakat untuk menikah di sebuah masjid kecil di Dubai, dihadiri oleh teman-teman TKI yang selama ini menjadi keluarga mereka di perantauan. Di hari bahagia itu, Siti tampak cantik dan bahagia. Ia mengenakan kebaya sederhana yang ia jahit sendiri,
dipadukan dengan hijab yang menutupi rambutnya. Arya mengenakan kemeja batik yang ia beli di pasar Indonesia. Mereka berdua menikah di sebuah masjid kecil, dengan perasaan campur aduk antara kebahagiaan dan kesedihan. Di hadapan penghulu, mereka berjanji untuk saling mencintai, mendukung, dan menguatkan dalam segala kondisi. Namun, di tengah kesederhanaan itu, ada satu keajaiban yang terjadi. Ibu Arya, yang selama ini menolak pernikahan mereka, tiba-tiba datang. Ia datang tidak dengan wajah marah, melainkan dengan air mata penyesalan. Ia melihat Arya, anaknya, yang kini jauh lebih bahagia dan matang. Ia melihat Siti, menantunya, yang begitu tulus dan sederhana. Ia menyadari bahwa cinta mereka adalah cinta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di hadapan semua orang, Ibu Arya meminta maaf kepada Arya dan Siti. Ia mengakui kesalahannya dan merestui pernikahan mereka. Ia menawarkan bantuan untuk mereka. Namun, Arya dengan sopan menolak. "Kami ingin membangun hidup kami sendiri, Ibu," ucap Arya. "Tapi terima kasih, kami sangat menghargai restu Ibu." Pernikahan Siti dan Arya menjadi inspirasi bagi banyak TKI di Dubai. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati lebih berharga dari segala kekayaan. Meskipun tidak lagi menjadi bagian dari keluarga kaya, Arya dan Siti membangun hidup bahagia mereka sendiri. Mereka menjadi pasangan yang saling mendukung dan menguatkan, membangun bisnis bersama, dan terus menginspirasi banyak orang. Kisah mereka adalah bukti bahwa setelah badai, akan selalu ada pelangi yang indah. Kisah Siti dan Arya adalah bukti nyata bahwa cinta sejati lebih kuat dari segala cobaan. Setelah menghadapi pengkhianatan yang menyakitkan, Siti bangkit dan menemukan kebahagiaan sejati. Sementara itu, Arya membuktikan bahwa kekayaan dan status sosial tidak ada artinya jika dibandingkan dengan ketulusan hati. Cinta mereka mengajarkan kita bahwa takdir bisa diubah, dan kebahagiaan bisa ditemukan di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Jika kisah ini menyentuh hati dan menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like video ini. Dan untuk mendapatkan lebih banyak kisah nyata yang penuh inspirasi dari seluruh dunia, pastikan Anda subscribe ke channel ini dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.